Tok Tok Mania, lep lep der. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Kandang Tok Tok TV. Oke, kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan calon bidan. Nah, masih calon bidan karena masih kuliah. Ya, kita ngobrolnya dengan calon bidan. Ya, dengan Mbak Indah Oktaviana. Oke, selamat siang Mbak Indah Oktaviana. Siang. Oke, ini mau tanya-tanya bentar ya, nggak apa ya? Ya, Boleh. 10-15 menit lah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang awal mula kenapa sih Mbak Indah masuk ke SMK Ma'arif dan ngambil jurusan apa waktu itu, coba ceritakan. Jadi waktu itu di tahun 2014 ya Kak? 2000. Iya, tahun 2014 ya. waktu kelas 3 SMP itu udah kenal ya Kak kita? Ya, kan SMP-nya juga satu SMP sih, cuman waktu itu masih duluan saya. Tapi Masih anak didik ya Kak ya? Masih anak didik. Jadi waktu itu udah kenal Kak Ari, terus direkomendasiin ke Kak Ari untuk masuk ke SMK. Padahal waktu itu bertentangan banget sama orang tua yang harus masuk ke SMA negeri. Tapi karena berpikirnya besok itu kalau udah lulus mau kerja, jadi ya masuknya ke SMK. Terus kenapa saya milih administrasi perkantoran? Karena dulu cita-citanya itu pas masih kecil, kalau lulus mau kerja di kantor. Kantor. Loh, cita-cita dari kecil pengen lulus kuliah kerja di kantor. Nah, terus kenapa lulus SMK ke kebidanan? Yo. Jadi waktu itu pernah ada info peluang beasiswa. Itu infonya dari Bu Lili yang waktu Lilis, yang waktu itu masih jabat sebagai kepala jurusan administrasi perkantoran. Sampai sekarang masih. Terus waktu itu dikasih saran untuk ngikut. Untuk ngikut waktu itu yang ngikut juga ada Angel, ada teman-teman lain. Terus suruh nyodorin persyaratan. Tapi waktu itu udah deadline 1 minggu. Udah hampir deadline 1 minggu. Terus cuma dikasih waktu 7 hari untuk nyelesain berkas-berkas. Akhirnya itu banyak sampai ngejar-ngejar Kak Ari ya Kak ya. Terus akhirnya keterimalah beasiswa itu dan masuklah ke bidan. Sebenarnya untuk dari administrasi perkantoran ke dunia kesehatan khususnya bidan itu kalau dibilang enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Waktu itu Bu Rizky pernah berpesan kalau misalkan Kak Tari bisa, kenapa kamu tidak gitu. Terus Bu Lilis pernah kasih pesan kalau misalkan kamu berhasil di bidang kamu pada saat semester itu, maka suatu saat adik kamu akan ada yang ikut kamu gitu. Jadi sekarang ini di perguruan tingginya namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta. Jadi Stikes Abdi Abnus di Jakarta. Dan sekarang juga alumni kita yang di sana kan selain Mbak Tarwiyati, yang pertama angkatan pertama itu ada Tarwiyati, kedua ada saya sendiri, ketiga itu ada Hani Fitriana, dan insya Allah menyusul 2 orang dari SMK Ma'arif. Tapi namanya belum akan kita sebutkan, nanti kalau sudah positif baru kita akan sebutkan, akan kita undang. Dan dapat beasiswa ya? Ya, beasiswanya full. Jadi full. Itu namanya bidik misi. Kalau misalkan di kampus lain itu ya Kak, namanya bidik misi itu cuma mengcover SPP. Kalau misalkan di Abnus semua KPIND, praktek, ucap janji dan semuanya itu udah tercover. Tapi di luar asrama ya. Kalau asrama memang. Iya, kalau asrama sendiri. Cuma kan biaya pendidikannya free. Kalau misalkan tidak free, itu nominal nyampe berapa di bidan? Pangkal berapa lah? Kalau masuk udah di angka 11-12. Masuk pertama itu 11 juta, hampir mau ke 12. Itu belum asrama 3 juta, terus dan yang lain-lain lah. Jadi kalau memang tidak ada beasiswa, lumayan ya. Lumayan. Tapi alhamdulillah kalau dapat beasiswa ya udah ya. Yang paling lumayan biaya hidup. Ya Allah, biaya urip, ya Allah. Apalagi ditambah sekarang ya. Sekarang ini masanya masih masa wabah corona, jadi masih semuanya kegiatan online, belajar online. Ini masih
kuliah online juga? Masih. Online, ribet nggak? Ribet. Apalagi kalau misalkan harus bimbingan via online. Kan terputus sinyal-sinyal gitu. Berarti ini ya, kangen ketemu dengan teman-teman di kelas, Kangen praktek banget. bareng. Kangen banget Kak. Ya Allah. Sama di SMK Maarif saat ini juga masih libur karena gara-gara itu virus corona. Sebenarnya tuh pengen main-main ke sini waktu ada pembelajaran gitu Kak. Pengen tahu guru-guru semua, pengen mengenang masa-masa SMK. Cuma kalau misalkan libur, pasti di sini juga libur. Ya libur. Sekarang mah libur. Meskipun di rumah libur. Karena memang semua sekolahan saat ini memang semua diliburkan. Oke, kembali ke masa-masa SMK. Saya masih ingat waktu itu waktu kelas berapa ya? Waktu sekolah di SMK lah, kelas 1, 2 maupun 3 masih ikut kegiatan ya, gitu dan pramuka. Dulu ikut lomba apa aja sih? Kalau masih inget loh. Senam. Iya pas. Terus selain senam, Oh paling kegiatan-kegiatan di luar aja deh Kak. ikut Saka Bakti Usada pernah ya? Pernah. Saka Bakti Usada. Nah pengennya tuh besok gitu Kak. Kerja dulu di luar, abis itu cari pengalaman. Pengennya ngabdi ke sini, ke daerah Purbolinggo sendiri. Pengen menghidupkan itu. Pengennya aku di bidang kesehatannya dan misalkan kakak di bidang pramukanya gitu. Kan itu perpaduan dua. Ya. Oh, boleh. Cita-citanya boleh. Jadi Indah ini di bidang di perguruan tingginya belajar, setelah itu kerja ngabdi di mana dulu, setelah ngabdi beberapa tahun balik ke daerah asalnya dan menghidupkan kembali pramukanya di Bakti Husada. Oke. Pengennya seperti itu. Kita tunggulah nanti mungkin ya 5 tahun 10 tahun yang akan datang mungkin bisa terwujud lah. Kembali lagi ke masa-masa sekolah. Masih kita ulas terus ya. Pernah pacaran dengan satu sekolahan? Kita ulas dulu. Pernah? Pernah. Kalau saya sebutin si A, si B, si C, kayaknya saya nggak hafal sih. Cuman pernah tahu itu 2 anak yang saya kenal. Itu satu orang itu satu kelas. Ya Pak ya? Ya, sebutin nama nggak? Boleh. Oke. Waktu kelas 2 kalau nggak salah itu pernah dekat atau bahkan pacaran dengan Ali. Satu kelas Ali. Terus lagi itu kelas berapa saya lupa atau setelah Ali atau sebelum Ali? Kayaknya malah sama sebelum. Si soalnya waktu putusnya itu anak TKJ. Kita nggak nyebutin nama karena memang udah sama putusnya orang waktu lain. KI sama si TKJ. Oh berarti kelas 1 ya. Jadi kita nggak sebutin nama karena memang yang TKJ udah habis gini ya, habis ditali ya. Jadi nggak sebutin nama. Kalau Ali masih bebas sekarang. Kenapa kok dulu putus sama Ali? Kita ngobrolin yang Ali dulu. Kenapa ya Kak? Kan bosan. Jadi waktu itu belum ini ya, waktu itu masih cinta monyet. Ya masih cinta-cintaan, cerita indah namun tiada arti ya. Cinta CINTA, cerita indah namun tiada arti, masih ini ya. Waktu itu PSG kan juga satu tempat Oh sama iya. Ali, PSG di kantor waktu itu ya. Waktu itu masih di satu PT. Kita nggak sebutin nama PT-nya. Terus apa namanya? Satu kantor, satu tempat. dan tiap hari bareng. Oke, sekarang yang terakhir, pesan buat adik kelas Indah yang sekarang masih sekolah di SMK dan adik kelas yang sekarang masih SMP biar bisa masuk ke SMK, silakan. Selanjutnya untuk yang kelas 3 SMP yang sekarang ingin masuk ke pendidikan tingkat lanjut yaitu di SMK, silakan untuk memilih SMK Maarif NU 1 Purbolinggo. Karena kenapa? Di SMK ini banyak sekali keunggulan-keunggulan yang menyiapkan kalian untuk masuk ke dunia kerja maupun masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya adalah di SMK ini sudah bekerja sama dengan industri ataupun dengan perusahaan baik di dalam Lampung maupun di luar Lampung. Ketika kalian sudah berada di SMK, maka kalian itu sudah ada di titik
terdepan atau di satu titik lebih depan dibandingkan kalian berada di sekolah lain. Berarti intinya buat adik-adik kelas 3 SMP maupun MTS dimanapun kalian berada, maupun di wilayah Probolinggo, Raman, Sukadana, Waibungur, Batanghari, Nuban, bahkan untuk tahun lulusan ini kita ada siswa yang berasal dari Jawa Barat, dari kota Depok. Ada satu anak tuh, nanti kapan-kapan kita wawancarai lah ya. Jadi buat adik-adik kelas 3 SMP jangan lupa pilihnya sekolah ya di SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo ya. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan bisa segera lulus. Amin. Dan menjadi bidan yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.